Shalom, senang ketemu dengan saudara lagi pada hari Minggu ini dan pada saat ini kita ada acara spesial dan acaranya apa? Ada nih saudara ya. Tapi sebelum kita mulai ke dalam acara kita, mari kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami tahu Engkau adalah yang setia, Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang berikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Engkau adalah Tuhan yang memberikan kepada kami yang terbaik. Bapak Surgawi, sementara juga kami akan ada diskusi sama-sama. Dan kami rindu Tuhan, kami percaya juga melalui diskusi ini ada hadirat Allah. Dan kami tahu bahwa Tuhan punya misi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan kami dapat menangkap sesuatu di dalam kehidupan kami ketika kami mengikuti daripada acara diskusi kami pada saat ini. Terima kasih Bapak Surgawi, pimpin acara kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebagaimana tadi disampaikan, hari ini kita ada acara yang sangat spesial karena ada bersama dengan saya pada hari ini hamba Tuhan yang luar biasa dan saya yakin sebetulnya nggak asing juga sih buat Jemaat GCI Bethlehem gitu. Dan ini ada bersama-sama dengan saya di Zoom nih karena kita memang berhubungan dari jarak jauh, yang satu ada di Jerman, yang satu sih ada di Jakarta gitu, tapi kita lewat Zoom pada saat ini. Ya, saya perkenalkan ada Pastor Brilian Adu. Ini Pastor Brilian Adu ini pelayanan di Guangzhou dari Februari 2016 dan keluar dari Guangzhou Januari tahun 2020 dan sekarang sih sedang persiapan nih untuk pelayanan di Taiwan nih, untuk masuk ke Taiwan gitu. Saudara doakan supaya dia bisa masuk ke Taiwan. Lalu juga ada Pastor Andre, Pastor Rika, ini pelayanan di Jerman sejak 23 Oktober tahun 2017 sampai sekarang nih, berarti sebentar lagi mau ulang tahun yang keempat nih. Bentar lagi mau ulang tahun yang keempat nih ya. Saudara bisa kirim ini nih, kirim kado nih. Ulang tahun anniversary yang keempat pelayanan dia ke Jerman. Tahun 2018 sampai tahun 2019 itu membantu pelayanan di Lighthouse Church di Aachen, di kota Aachen, dan Pak Andre juga bekerja sebagai volunteer di Dinas Sosial Kota Aachen, mengajar bahasa Jerman kepada kelompok pengungsi Timur Tengah. Tapi mulai dari tahun lalu, mulai dari Januari 2020, pindah ke kota Berlin dan mulai merintis International Church Lighthouse Church Berlin gitu ya sampai sekarang gitu ya. Ini ini sekali lagi senang ketemu dengan Bu Rika, dengan Pak Andre, dan Pastor Ian, Pastor Brilian Adu. Ini pasti kabarnya luar biasa nih ya. Dan kita mau belajar nih dari pengalaman mereka untuk mendapati hatinya Tuhan nih untuk misi. Nih dia. Nih pertanyaan dulu nih untuk Pastor Rika nih. Nih Pastor Rika nih ada nggak sih gitu pertemuan dengan Tuhan gitu yang mengubah kehidupan gitu, yang pada akhirnya tuh mengarahkan ke arah sini gitu, dari Pastor Rika. Gimana Pastor Rika? Gimana Pastor? Oke, senang sekali bisa sharing bagaimana panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya sebenarnya lahir di desa kecil di Kalimantan, dari keluarga yang tergolong miskin. Papa saya cuma guru SD dan kami ada 7 orang bersaudara. Jadi dulu cita-cita saya pengen kuliah, punya kerjaan yang bagus, dan kumpulin uang sebanyak-banyaknya. Tapi tahun 1997 waktu itu saya kelas 1 SMA, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Waktu itu sebenarnya simpel, cuman baca buku renungan harian. Dan di buku itu dikatakan kalau kita baca Alkitab 3-4 pasal setiap hari, maka kita akan menyelesaikan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dalam waktu 1 tahun. Jadi waktu itu saya sangat bergairah pengen baca Alkitab, baca sangat banyak sampai satu Alkitab itu selesai dalam waktu 6 bulan. Dan semakin saya membaca Alkitab, saya semakin menemukan betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Dan akhirnya saya semakin sungguh-sungguh mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Tapi waktu itu bukan jadi pendeta ya, maunya jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dan waktu itu selalu ada setiap tahun youth camp yang dilayani oleh tim dari GCI Bethlehem Bogor. Saya ingat tahun 99, saya baru lulus SMA, tunggu waktu untuk kuliah. Saya ikut youth camp ini di salah satu KKR. Saya lupa persisnya pendetanya khotbah apa, tapi saya ingat altar call-nya. Pendetanya memberikan altar call, siapa yang hari ini mau mempersembahkan hidupnya untuk membalas kebaikan Tuhan. Malam itu saya mengangkat tangan dan mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Kemudian pendeta yang khotbah bilang, siapa di antara anak-anak muda ini yang mau mempersembahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan.
hari itu saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa sampai saya maju ke depan, saya persembahkan hidup saya untuk melayani Tuhan dan menjadi hamba Tuhan. Jadi sudah sejak tahun 1999 saya mau hidup hanya untuk melayani Tuhan. Jadi tujuan hidup saya berubah, udah nggak pengen cari uang sebanyak mungkin, tapi pengen sebanyak mungkin orang mengalami kasih Tuhan lewat hidup saya. Itu pengalaman panggilan. Dan ini menarik juga ya, ternyata Tuhan bisa memakai satu momen gitu, satu peristiwa untuk mengubah kehidupan seseorang gitu. Dan ini juga uniknya nih, saya malah ini ya tertarik. Ada satu hamba Tuhan, ini jangan-jangan hamba Tuhan yang manggil altar call sini juga nggak sadar kalau andai kata ada orang yang menanggapi altar call-nya itu suatu saat nanti bakal jadi misionaris ke Jerman gitu ya. Jadi lihat bagaimana Tuhan bisa memakai kehidupan seseorang untuk mempengaruhi orang lain gitu ya, dan bagaimana Tuhan bisa mengubahkan orang juga melalui satu momen gitu, satu momen di dalam kehidupannya mengubah betul-betul. Kalau Pak Andre gimana Pak? Ada nggak kisah pertemuan dengan Tuhan yang mengubah kehidupan? Nah, kalau saya agak sedikit berbeda versinya dengan istri saya. Kalau saya setelah saya mendengar cerita dari ibu saya makin yakin bahwa kehidupan setiap orang itu mempunyai calling atau panggilan yang khusus. Apapun profesi kita sekarang ini, apapun aktivitas kita saat ini, Tuhan mempunyai calling yang khusus dalam kehidupan kita semua. Nah, waktu itu ibu saya cerita bahwa pada waktu saya dikandung oleh ibu saya, karena anak papa dan mama saya sudah banyak, maka yang dikandung, janin yang dikandung ini mau digugurkan. Oleh sebab itu atas nasihat dari papa saya, lalu mama saya minum semua herbal kuat untuk supaya janinnya jatuh. Gitu. Nah, setelah itu makin diminumin, bukannya makin jatuh, tetapi makin bergerak janinnya. Gitu. Nah, setelah tahu itu, mama saya langsung menghentikan minum herbal dan melanjutkan supaya janin ini bertumbuh. Dan puji Tuhan, makanya saya yakin bahwa setiap orang, sekalipun kita tidak diingini, sekalipun kita hendak diaborsi, kalau Tuhan sudah berkehendak dan Tuhan sudah punya calling, maka itu akan tetap terjadi. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Wah, iya, amazing Pak, amazing. Lalu gimana nih? Ini Pastor Ian menarik nih, saudara nih Pastor Ian ini soalnya dia anak pendeta, ini betul ya Pastor Ian, anak pendeta dan anak gembala di salah satu gereja yang cukup besar. Nih kalau andai kata bahasa dunia ini anak kolong rohani ini Pak Pastor Ian ini. Nih gimana sama anak pendeta nih? Apakah perlu pertemuan dengan Tuhan gitu? Apa memang ketemu sama Tuhan tiap hari bolak-balik sorga gitu, sorga bumi gitu? Ada nggak sih pertemuan dengan Tuhan yang mengubah kehidupan dari Pak Ian ini? Gimana Pak? Iya benar, saya anak pendeta, jadi saya pikir sangat dekat dengan pertemuan ibadah, jadwal-jadwal doa dan segala macam. Dibesarkan dalam ruang lingkup rohani yang sangat baik. Bahkan saya dari SD udah ikut melayani. Dulu kita bilang jaga OHP tuh untuk lagu-lagu, kemudian udah main musik. Tetapi di masa remaja saya lihat bahwa hidup saya mungkin makin menjauh dari Tuhan gitu, makin menjauh, dan akhirnya satu titik di mana teman-teman saya kadang-kadang masih sempat ganggu gitu. Wah, ini anak pendeta, papanya pendeta tapi anaknya penjahat gitu ya. Sampai saya merasa bahwa iya juga sih, sepertinya saya menjadi orang yang sangat munafik. Munafik karena di gereja saya melayani dengan baik, sedangkan di sekolah, di lingkungan tempat yang lain, saya hidupnya betul-betul jauh dari tipe seorang Kristen yang baik. Jadi di satu sisi di SMA kelas 3, saya duduk merenung dan saya pikir saya memang orang paling munafik dan nggak cocok gitulah untuk kehidupan seperti ini. Ini nggak benar. Saya ingat dengan cerita sekolah minggu. Cerita sekolah minggu dari seorang guru sekolah minggu yang biasa saja. Dia dulu pemuda yang ngajar sekolah minggu. Ceritanya sederhana tentang Yunus. Dia bilang hidup Yunus itu waktu dipanggil Tuhan, dari tempat dia tinggal, dia turun ke kota pelabuhan, turun ke kapal, turun ke buritan, kemudian karena dia menolak panggilan Tuhan ya, dia dibuang ke laut, kemudian ikan besar menangkap dia, kemudian turun ke dasar laut. Dia punya kesimpulan, orang yang tidak dengar dengan Tuhan, yang menolak panggilan Tuhan, hidupnya hanya akan turun dan turun. Artinya saya juga pikir, wah bahaya kalau hidup saya jadi anak pendeta tapi hasilnya turun dan artinya tidak menjadikan apa-apa. Tetapi kesimpulan kedua yang kemudian dia katakan, tapi kalau seseorang yang terima dengan panggilan Tuhan, mau menjawab panggilan Tuhan,
Meskipun dia jadi muntahan ikan, dia bisa dipakai menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dan semenjak saat itu saya bilang, Tuhan, saya nggak mau hidupnya turun, tapi saya mau jadi hidup yang dipakai untuk bangsa-bangsa. Dan apa yang dikerjakan oleh orang tua saya, papa saya menjadi seorang penginjil sejak muda, sampai menjadi gembala. Dan saya pikir itu pengalaman yang menarik, dan saya kepingin punya contoh kehidupan pelayanan yang seperti itu. Dan itu, saya pikir itu titik di mana saya bertemu dengan Tuhan, dan pertemuan untuk bagaimana berhubungan dengan misi pada awalnya. Ya ini pesan yang kita harus tekankan nih dari kisah mereka gitu ya, bahwa apapun backgroundnya gitu ya, ada yang dari anak desa gitu, ada yang dari anak pendeta gitu, ada yang profesional juga, tapi tetap ya, mereka tuh harus punya ketemuan yang intim bersama-sama dengan Tuhan, punya momen pribadi gitu loh bersama-sama dengan Tuhan. Dan momen pertemuan dengan Tuhan itu sebetulnya ada satu keharusan loh saudara. Dan ini juga nih yang saya mau tekankan kepada saudara, sayang banget kalau andai kata kita itu nggak punya momen di mana kita tuh bisa ketemu dengan Tuhan, di mana kita tuh punya satu momen yang mengubah kehidupan kita. Dan kalau andai kata pada saat ini saudara kayaknya belum punya itu gitu ya, saudara kayaknya mesti kejar itu tuh. Ada momen pertemuan dengan Tuhan yang bisa mengubah kehidupan kita, yang mengubah sesuatu yang dalam kehidupan kita gitu. Sayang kalau kita nggak punya momen seperti itu gitu. Sayang banget ya. Ini kita lanjut ya dengan tamu-tamunya kita nih. Ini menarik tadi yang Pak Ian cerita nih, ngomong cerita Yunus nih ya tadi ya, cerita Yunus itu diutus keluar daripada negerinya gitu untuk menginjil ke negeri yang lain gitu. Apakah ini yang jadi motivasi gitu? Kenapa kok jadi keluar negeri ya Pak Ian ya, pelajaran ya jadi misinya kok jadi keluar negeri gitu? Kenapa nggak melayani di dalam negeri aja gitu? Ian, gimana tuh ya? Kenapa keluar negeri? Iya, saya merasa itu panggilan Tuhan ya, itu panggilan Tuhan secara pribadi, karena masing-masing orang punya panggilan. Dan saya semakin yakin karena secara jujur sebenarnya kami sangat dekat dengan misionaris, karena di gereja kami sering hadir misionaris dan lain sebagainya. Tetapi semenjak kejadian saya bertemu dengan Tuhan, di saat itulah SMA kelas 2 saya putuskan bahwa kalau lulus SMA saya mau sekolah teologi. Nah, di sekolah teologi saya cuma berpikir saya tidak mau jadi gembala sidang. Saya mau menjadi, kalau bukan dosen sekolah teologi, saya mau jadi misionaris atau orang yang ada di dalam dunia misi. Dan itu semakin hari di sekolah teologi semakin kuat, karena saya selalu punya pegangan bahwa cerita yang membawa saya sampai kepada panggilan ini adalah cerita Yunus, yang saya yakin bahwa Tuhan mau saya untuk ada sampai kepada bangsa-bangsa. Dan hal yang kedua yang kemudian semakin menguatkan, di tingkat terakhir, tingkat 4, sebelum saya lulus, saya bilang, Tuhan, saya mau punya jodoh yang sesuai dari Tuhan. Dan pada waktu saya ketemu jodoh, ternyata kami kenalan dan kami saling berbagi visi. Ternyata dia semenjak masuk sekolah teologi, dia lebih jelas lagi. Dia bilang, saya mau masuk sekolah teologi karena saya mau jadi misionaris, dan dia sudah mulai mendoakan India. Jadi sejak saat itu saya bilang, oke, kalau gitu ayo kita mulai dari pacaran ini, kita doakan India. Nah, semenjak pacaran 4 tahun, kemudian kami menikah, sampai saya kembali ke Kupang waktu itu untuk pelayanan, kami mendoakan India dan kami percaya bahwa Tuhan satu kali kelak akan membawa kami kepada India. Bahkan saya katakan bahwa bukan hanya India, kami akan kepada bangsa-bangsa dan menjadi berkat ke sana. Dan itu yang menguatkan kami, dan kami tahu bahwa ini panggilan. Ini panggilan yang memang mungkin berbeda dengan yang lain, tapi itulah panggilan kami. Ya, ini menarik nih, Tuhan siapin partner yang pas juga nih ceritanya nih ya. Dan partnernya kayaknya udah punya panggilan tertentu, spesifik juga lagi ya. Ya, dan ini lagi mikir-mikir nih, kalau soalnya banyak orang bilang bahwa perempuan itu lebih peka akan suara Tuhan gitu dibandingin yang laki-laki. Dan tapi saya nggak tahu nih, kita buktikan aja teorinya nih ya. Kalau andai kata Pak Rika sama Bu Rika sama Pak Andre gitu ya, gimana nih? Kenapa kok ke luar negeri gitu? Ini siapa nih yang punya panggilan duluan gitu? Pak Rika dulu, Pak Rika lagi, Bu Rika, Pak Andre, atau kedua-duanya gitu? Ya, mungkin dari sisi suami saya gimana ceritanya? Oke, iya, jadi belum tentu pendapat umum selalu yang paling benar. Dalam hal ini ternyata terbukti bahwa yang laki-laki tentang panggilan Tuhan di luar negeri. Kenapa? Ada backgroundnya. Memang pada tahun 1986 sampai 1997
saya mendapatkan kasih kemurahan Tuhan untuk bisa belajar, bekerja, dan hidup selama 11 tahun di Berlin, Jerman. Dan pada waktu itu juga kami sempat bersama teman-teman Kristen merintis satu persekutuan kecil yang berkembang sampai dengan 100 orang dan menjadi gereja di kota Berlin ini. Dan pada tahun 1997 saya waktunya untuk kembali ke Indonesia untuk berkarir di Indonesia, dan tongkat kepemimpinan saya serahkan pada generasi junior setelah saya. Dan puji Tuhan, sejak tahun 1997 kehidupan karier saya sangat diberkati Tuhan, dan kami setelah 1997 sehingga 2011 ada satu pengalaman spiritual supranatural yang saya alami, sehingga saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan karena sudah merasa cukup dan untuk bisa melayani Tuhan lebih intensif lagi bersama istri saya. Dan tahun 2012 saya ketemu dengan Rika, calon istri saya waktu itu, dan akhir tahun 2012 kami menikah. Dan setelah 2012 kami memutuskan untuk pelayanan kembali ke Kalimantan. Nah, kami pikir waktu itu pelayanan kami itu adalah stasiun terakhir di mana kami akan menetap di Kalimantan. Nah, tidak tahunya setelah setahun di Kalimantan, ada satu suara kecil dalam hati saya yang berkata, "Andre, ini saatnya kamu kembali ke Jerman." Saya kaget sekali dan saya berkata, "Tuhan, kalau ini Engkau yang berbicara, tolong saya dibukakan jalan, sebab bagi saya tidak ada alasan untuk kembali ke Jerman karena sudah tidak ada jalan lagi untuk mendapatkan visa itu." Tapi oleh mujizat Tuhan setiap jalan dibuka, sehingga saya waktu itu yakin kami harus kembali ke Jerman untuk pelayanan. Dan setelah saya berbicara kepada istri saya tentang hal itu, istri saya dengan definitif berkata, "No way, tidak mau pelayanan ke Jerman." Nah, teman-teman, saudara-saudara, penasaran kan kenapa kok kami sekarang di Jerman? Setelah itu istri saya yang akan menjawab. Ya, jadi waktu itu saya sebenarnya nggak mau karena pikir Indonesia itu kan udah tempat yang nyaman. Saya takut juga keluar dari zona yang nyaman, mencoba hidup di bahasa yang baru, budaya yang baru, meninggalkan keluarga. Jadi saya bilang tidak dengan suami saya. Sampai satu kali Tuhan berbicara secara khusus kepada saya. Itu tidak sengaja saya lagi buka Facebook dan ada satu artikel muncul di Facebook saya tidak tahu siapa yang kirim artikel itu, dan di artikel itu dikatakan 20 tahun dari sekarang kalau misi kekristenan di Eropa tidak dibangkitkan, digerakkan kembali, maka kekristenan di Eropa itu tinggal sejarah. Nah, waktu saya baca itu saya sedih sekali dan saya teringat tentang Nommensen, misionari Jerman yang memberikan hidupnya kepada suku Batak di Sumatera. Dan hari itu saya merasa kita sebagai orang Indonesia sebenarnya juga berhutang budi kepada negara-negara barat, karena dulu mereka mengutus misionari mereka. Seandainya zaman dulu tidak ada orang yang mau pergi jauh meninggalkan keluarganya, naik kapal berbulan-bulan untuk pergi ke negara yang baru dan memberitakan Injil, maka Injil tidak sampai kepada bangsa-bangsa. Dan hari itu saya bilang dengan suami saya, oke, kita akan berdoa syafaat supaya Jerman percaya kepada Tuhan. Dan setelah setahun kami berdoa syafaat untuk Jerman, kami diyakinkan bahwa Tuhan ingin mengutus kami bukan hanya berdoa untuk Jerman, tetapi pergi dan memberitakan Injil di Jerman. Karena itu kami kemudian memutuskan mengurus visa, mencari jalan, dan sekarang kami ada di Jerman untuk menggenapkan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Itu cerita panggilan kami ke luar negeri. Ini sorry nih cek background sedikit nih Pak Andre ini. Pak Andre itu pas lagi terima itu sekolah teologi nggak sih Pak? Apa udah jadi pendeta gitu Pak waktu itu Pak? Saya seorang profesional dan Tuhan berkati karir saya, dan saya tidak ada background sekolah pendeta atau sekolah teologi. Tetapi sejak dari sekolah minggu sampai dengan masa studi itu, saya selalu aktif di dalam pelayanan. Jadi hati untuk melayani itu sudah Tuhan tanam sejak saya kecil, tepatnya sejak ibu saya cerita tentang bahwa saya mau digugurkan itu. Itu hati melayani itu Tuhan taruh dalam hati saya. Oleh sebab itu ini adalah panggilan yang saya yakin khusus dalam kehidupan saya, dan saya yakin setiap orang juga punya. Ya, jadi nggak harus jadi pendeta dulu nih Pak ya buat dapetin panggilan itu ya, buat punya misi itu ya. Betul, Pastor Daniel, betul. Ya. Untuk semua orang. Untuk semua orang, betul. Dan ini juga yang mau kita tekankan nih kepada jemaat Tuhan, untuk mendapatkan panggilan misi nggak harus tuh jadi pendeta dan nggak harus
untuk masuk sekolah teologi terlebih dahulu gitu. Dan amanat agung Matius 28 ayat 19 sampai ke 20 itu adalah untuk semua gitu ya. Jadi perjumpaan dengan Tuhan, pertemuan dengan Tuhan itu pasti akan melahirkan misi dan tanpa terkecuali, dan ini termasuk dengan saudara juga gitu yang ada di rumah gitu yang sedang menyaksikan pada saat ini. Kita semua punya panggilan misi. Ada pertemuan dengan Tuhan itu pasti akan melahirkan misi. Dan ada misi di dalam kehidupan saudara dan ada misi dalam kehidupan saya, sebagaimana juga ada misi dalam kehidupan dari narasumber kita. Walaupun bisa jadi panggilannya nggak ke luar negeri seperti yang narasumber kita ini ya. Tapi kita masing-masing kita punya misi dalam kehidupan kita. Nah, saya lanjut nih ya ke Pastor Rika nih dan Pak Andre nih. Ini karena tadi udah ngomong nih sebenarnya dari awal nih sebenarnya ada tantangannya nih ya. Awalnya ada perbedaan gitu ya. Ini apakah panggilan Tuhan itu mulus-mulus saja, lancar gitu kayak jalan tol gitu. Apa ada tantangannya sih sebetulnya? Dan tantangannya itu kalau andai kata ada, tantangannya apa sih yang dialamin dari Pastor Rika dan Pak Andre? Oke, kalau bicara tantangan pelayanan di luar negeri khususnya di Jerman, yang pertama tentunya bahasa, karena bahasa Jerman cukup sulit. Dan saya sendiri bukan orang yang berbakat belajar bahasa asing, jadi itu benar-benar tantangan yang berat buat saya. Tetapi saya bersyukurnya karena suami saya bisa bahasa Jerman, jadi itu sangat menolong sekali. Kemudian karena kami tinggal di kota Berlin, sekarang ini itu kota internasional yang kebanyakan orang bisa bahasa Inggris. Yang kedua, tantangan yang kami hadapi tentu saja budaya dan aturan yang berbeda dengan di Indonesia. Sehingga kita harus menghormati budaya yang baru tetapi minta hikmat Tuhan untuk bisa memberitakan Injil dengan efektif. Misalnya, kalau di Indonesia kan kita bisa mudah untuk bertamu ke rumah orang lain. Kalau di Jerman kita mesti buat janji kalau kita mau datang mengunjungi orang lain. Atau misalnya kalau di Indonesia kita bisa dapat nomor handphone dari kenalan kita dengan mudah. Tapi kalau di Jerman itu tidak mudah. Orang sangat menghormati privasi sehingga mereka tidak gampang untuk memberikan nomor telepon mereka, sehingga menyulitkan kita untuk memfollow up, berkomunikasi dengan orang-orang yang baru kita kenal. Dan yang ketiga sih tantangan yang cukup berat khususnya di negara maju seperti Jerman, orang-orang sangat menjunjung knowledge. Jadi pengetahuan dan logika itu segalanya, sehingga tidak mudah untuk mengajar tentang Tuhan dan nilai-nilai spiritual kepada mereka. Tapi justru ini semua menolong kita untuk menjadi hamba Tuhan yang mau terus belajar dan juga semakin dekat dengan Tuhan, karena kita benar-benar harus mengandalkan hikmat dan pimpinan Roh Kudus untuk bisa mengajarkan nilai-nilai kebenaran Tuhan kepada orang-orang di Jerman. Itu tantangan yang kami alami selama melayani di Jerman. Ya, ya. Ini gimana dengan Pak Ian nih? Apakah mulus juga gitu dari awal sampai selesai gitu ya? Pak, dari panggilannya Pak gimana Pak? Iya, kalau kami ya nggak mungkin ada yang mulus ya dalam pelayanan. Saya pikir benar sama mungkin seperti Kak Rika sama Pak Andre, bahasa. Karena saya dari kecil nggak pernah dengar yang orang bicara bahasa Mandarin langsung ke telinga ya. Itu paling nonton di TV. Jadi saya juga pikir, masa sih bahasa Mandarin itu punya arti? Kayaknya semua sama deh bahasanya gitu kan. Nah, saya pergi juga nggak ada persiapan untuk belajar bahasa Mandarin. Jadi waktu pergi itu hal yang paling buruk, karena awal-awal juga ya pergi untuk beli belanja makanan, untuk pesan makanan dan lain-lain. Saya nggak tahu itu ngomongnya apa dan bagaimana gitu ya. Jadi memang hanya mengandalkan tunjuk-tunjuk doang gitu. Jadi itu sulit bagi saya. Jadi belajar bahasa. Kedua, saya pikir untuk bagian kita sekeluarga itu visa hal yang paling rumit, karena bagi saya sendiri sedikit gampang karena saya pakai visa sekolah, saya bisa masuk. Tetapi tidak untuk anak dan istri saya. Untuk dapat visa mereka tidak semudah saya mendapatkan visa. Jadi untuk depend ke saya itu punya banyak syarat dan mereka tidak bisa dalam jangka waktu yang panjang. Mereka hanya bisa dapat sebulan, kemudian harus keluar, sebulan keluar, ada yang 3 bulan keluar. Dan saya pikir itu rumit, dan setiap kali mengurus visa itu pun banyak hal yang harus kami lalui ya, persyaratan dan segala macam. Dan yang ketiga, untuk bagian pelayanan saya pikir yang rumit itu karena saya bukan hanya melayani mahasiswa, di 2 tahun terakhir melayani orang-orang lokal. Saya pikir problem bahasa dengan mereka, karena mereka juga bukan hanya Mandarin tapi ada bahasa lokalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kerjasama dengan gereja lokal
gereja lokal tempat saya pergi. Nah, untuk mengunjungi mereka pun itu tidak mudah ke gereja-gereja rumah. Baik mereka tidak bisa langsung percaya ke kita, dan kita pun tidak tahu apakah ini mereka bawa kita ke tempat ibadah yang benar, teologi yang benar, dan lain sebagainya. Bahkan untuk saya pernah mengunjungi ada beberapa gereja lokal, itu untuk masuk ke tempat mereka itu sulitnya minta ampun. Jadi saya pikir, wah, untuk bisa kerjasama dalam pelayanan seperti itu, banyak tantangan, banyak risiko. Dan itu partnya saya pikir untuk di China. Iya, iya. 3 hal itu. Dan ya saya bisa ngerti ya, apalagi perasaan seorang ayah atau suami gitu ya untuk menempatkan istri dan anak on the line, modelnya seperti itu gitu. Dan dari segala macam kesulitan yang ada, termasuk kendala bahasa dan sebagainya gitu. Apa yang membuat bertahan, Pak Ian? Apa sih yang membuat bertahan sampai selesai itu ya Februari 2020 gitu? Apa sih yang membuat tetap bertahan di dalam pelayanan itu gitu? Nggak nyerah gitu? Kalau saya melihat bahwa sebenarnya yang membuat kami bertahan, kami yakin ini panggilan Tuhan bagi kami. Kami yakin dengan jelas bahwa ini panggilan, dan kami selalu tahu bahwa di balik semua tantangan, semua yang kami hadapi, Tuhan selalu ada. Dan artinya bahwa di dalam sejarah pun semua hamba-hamba Tuhan, rasul, orang-orang yang melayani Tuhan tidak lepas dari tantangan, tetapi mereka selalu akan keluar sebagai pemenang. Dalam versi masing-masing mereka akan keluar sebagai pemenang. Yang kedua, bahwa saya sangat yakin kami tidak pernah berjalan sendiri dalam pelayanan. Ada orang tua, ada gereja, ada teman-teman yang mendukung kami. Dan kami tahu bahwa kalau kami kalah atau kami lemah, maka sebenarnya bukan hanya kami sendiri yang kalah dan lemah, tetapi ada teman-teman yang lain yang kami seperti tidak menghargai perjuangan mereka yang sebenarnya juga sedang mendukung kami di dalam pelayanan ini. Sehingga saya, istri, dan anak-anak kami sangat yakin bahwa panggilan Tuhan ini tidak pernah salah atas panggilan kita. Jadi maju saja, boneklah apapun yang akan kita hadapi di depan. Sikat terus, jangan mundur, gitu sih saya pikir. Bu Rika, Pak Andre, ini pertanyaan terakhir nih. Apa yang membuat bertahan dari segala macam tantangan yang dihadapin selama di Jerman gitu? Apa yang membuat bertahan sampai pada saat ini? Kita percaya kalau Tuhan yang memanggil itu adalah Tuhan yang setia. Memang ada tantangan seperti yang kami sharingkan tadi, tetapi ada banyak pertolongan Tuhan di dalam panggilan kami, sehingga kami semakin yakin bahwa Tuhan bersama dengan kami, Tuhan menyertai kami. Seperti tadi, ketakutan akan keuangan menolong kami belajar setiap bulan hidup dengan iman. Dan dengan ajaib, gereja-gereja di Indonesia, teman-teman di Indonesia, dengan setia mensupport kita sampai hari ini, sehingga kami bisa terus hidup dan melayani di Jerman. Ada gereja yang juga sedang merintis di Indonesia, jadi mereka juga sedang memerlukan uang, tetapi mensupport kami, walaupun memang jumlahnya tidak besar, tetapi mereka menunjukkan keinginan mereka untuk ambil bagian dalam misi bagi bangsa-bangsa. Itu sangat menguatkan kami. Kami juga tahu kalau misi di Indonesia juga memerlukan banyak dana, tetapi ada gereja-gereja yang dengan senang, dengan sukarela, dengan sukacita mendukung, memberikan dana mereka bagi kami. Itu membuat kami kuat, sehingga ketika kami mengalami ketakutan dalam keuangan, kami ingat ada banyak orang di belakang, ada gereja Tuhan, ada jemaat Tuhan yang mensupport kami, sehingga kami yakin ini bukan hanya misi kami sendiri, ini proyek yang kita kerjakan bersama-sama. Itu yang membuat kami bertahan. Dan yang kedua yang membuat kami bertahan, yaitu setiap live group kami, kalau ada orang baru yang belum kenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan, datang ke live group, benar-benar itu memberikan semangat dan kekuatan, sehingga semakin yakin kalau proyek misi ini layak untuk diperjuangkan dengan sekuat tenaga, karena sukacita melihat orang-orang yang belum percaya datang kepada Tuhan lewat pelayanan kita. Dan tentunya setiap kali kita mulai lemah, kami selalu mengingat amanat agung dalam Matius 28 yang berkata, "Pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai kalian sampai akhir zaman." Jadi saya percaya misi memuridkan bangsa-bangsa itu adalah isi hatinya Tuhan. Dan setiap kita yang mau ambil bagian dalam misi memuridkan bangsa-bangsa pasti akan mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sampai kepada kesudahan zaman. Itulah yang membuat kami terus bertahan di dalam panggilan kami sampai saat ini. Oh,
Wow, ini luar biasa nih, dan ini juga yang kita mau tekankan kepada jemaat Tuhan, bukan berarti ketika kita mengikuti panggilan Tuhan itu nggak ada tantangannya, semuanya lancar-lancar aja. Kita ada betul tantangan-tantangannya, dan ada seringkali bisa jadi Tuhan mengizinkan tantangan-tantangan itu ada dalam kehidupan kita. Tetapi melalui tantangan-tantangan itu justru malah kita jadi lebih kenal Tuhan itu siapa gitu. Tuhan itu memperkenalkan dirinya gitu di dalam kehidupan kita, dan kita bisa tahu bahwa Dia itu adalah Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, dan seterusnya gitu. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan sekali lagi yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan yang terbaik bagi kita gitu ya. Nah ini sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Dari ini kita nih narasumber kita yang luar biasa, dari Pastor Brian, Pastor Brilian Adu, kok jadi saya jadi lupa nih, Pastor Brilian Adu, lalu Pastor Rika sama Pak Andre gitu ya. Terima kasih sekali lagi udah join bersama-sama dengan kita pada saat ini. Tuhan memberkati kalian semua gitu, dan pelayanan kalian juga gitu, dan ini di Jerman dan lagi persiapan ke Taiwan gitu ya. Tuhan Yesus berkati ya. Nah, tadi kita sudah mendengar cerita dan kesaksian dari misionaris kita di Jerman, yaitu Pak Andre dan Pastor Rika, dan juga misionaris kita di China dan sekarang sedang mempersiapkan diri ke Taiwan, yaitu Pastor Brilian Adu. Tapi di samping mereka ada juga loh calon misionaris yang sedang mempersiapkan diri juga untuk masuk ke Taiwan. Dan salah satunya berasal dari GCA Bethlehem loh, yaitu Pastor Cornel dan Winnie. Dan kita akan saksikan kisah mereka berikut ini. Halo, nama saya Winnie. Ini adalah Cornelius, dan kami juga punya 2 orang putri. Yang pertama bernama Etna dan yang kecil bernama Leona. Kami adalah keluarga Yap, dan kami adalah calon misionaris bagian dari Departemen Misi Luar Negeri GSJA. Saya sendiri secara pribadi tumbuh dan besar di GSJA Bethlehem. Dan ketika kami baru saja menikah, kami juga sempat berjemaat di AIS di Jakarta. Saat ini kami tinggal di Melbourne, Australia, dan kami berjemaat di gereja bernama Melbourne Praise. Cornel merupakan salah satu pastornya, dan kami melayani di servis yang berbahasa Indonesia. Saat ini kami satu keluarga sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ke Taiwan. Buat kami panggilan untuk pergi misi ke luar negeri datang di tahun 2013 ketika kami sedang menghadiri sebuah konvensi misi. Dan pada tahun 2019 Tuhan membuka jalan untuk kami pergi ke Taiwan. Ya, banyak orang bertanya mengapa mesti ke Taiwan, bukannya sekarang di Australia juga sudah misi luar negeri dari Indonesia begitu. Tapi memang Tuhan taruh di hati kami untuk pergi ke Taiwan. Taiwan kesempatan yang luar biasa karena pemerintah Taiwan terbuka untuk menerima misionaris Kristen. Orang-orang Taiwan masih banyak yang belum mendengar berita Injil. Tetapi justru kami ke sana mentargetkan orang Indonesia. Ini memang sepertinya kedengarannya tidak biasa, mentargetkan orang Indonesia di Taiwan. Sesungguhnya penduduk Indonesia adalah komunitas migran terbesar di Taiwan. Jumlahnya 300.000. Kebanyakan masih belum mengenal Injil Kristus. 2/3 di antaranya adalah para pekerja migran, TKI, TKW begitu kita menyebutnya. Kebanyakan wanita yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, mereka melayani di rumah-rumah, merawat orang-orang tua, kaum lanjut usia, opa-opa, oma-oma begitu. Memang sudah ada beberapa gereja-gereja Indonesia di Taiwan, tapi masih belum banyak pekerjaan yang mentargetkan melayani para TKI, TKW. Dan disitulah kami ingin hadir dan melayani mereka. Kami akan berangkat ke sebuah kota yang bernama Taichung. Taichung adalah kota terbesar kedua Taiwan setelah Taipei. Kami akan bekerja sama dengan sebuah gereja lokal di Taichung yang memiliki visi untuk merintis sebuah gereja berbahasa Indonesia. Jadi kami akan ke sana sebagai church planters, perintis pemulai gereja baru, mentargetkan para TKI, TKW di Taichung. Di Melbourne kami bernaung di sebuah lembaga misi yang bernama Pioneers Australia. Mereka yang saat ini sedang membantu persiapan kami untuk berangkat ke Taiwan. Kami mentargetkan untuk bisa ada di Taiwan awal tahun depan, awal tahun 2022. Dan saat ini kami juga mempersiapkan untuk aplikasi visa dan pengumpulan dananya.
Ya, seperti yang Cornel bilang, kami saat ini sedang dalam proses fundraising atau pengumpulan dana, dan kami mau mengundang bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk mendukung kami. Jadi partner bersama dengan kami dalam financial maupun dalam doa. Ya, pekerjaan misi adalah pekerjaan yang besar, tidak bisa kami lakukan sendirian. Kami butuh tubuh Kristus untuk berjalan bersama kami, mensupport kami, ambil bagian dalam pelayanan yang besar ini. Menjangkau, mengingat jiwa-jiwa di Taiwan, orang-orang Indonesia yang masih butuh mengenal Injil Kristus. Kami akan pergi, kami mengundang orang-orang untuk bisa mengutus kami, untuk membantu kami, untuk kami bisa sampai ke Taiwan. Mari bergabung dengan kami, berpartner dengan kami dalam pekerjaan yang besar ini untuk supaya Injil Kristus, nama Tuhan dimuliakan di Taiwan, di kalangan orang-orang Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Pada saat ini saya mau mengundang bagi jemaat Tuhan yang belum punya pertemuan pribadi bersama-sama dengan Tuhan gitu, dan kayaknya nggak punya momen gitu dalam kehidupannya di mana dia bertemu dengan Tuhan dan Tuhan mengubah kehidupannya gitu, memberikan satu arahan yang baru gitu dalam kehidupannya. Dan pada saat ini jikalau saudara merasa bahwa kok saya nggak punya momen khusus ya bersama-sama dengan Tuhan ya, pada saat ini mari berdoalah kepada Tuhan, minta kepada Tuhan akan momen itu. Momen di mana kita tuh bisa bertemu dengan Tuhan. Apapun latar belakang saudara, pertemuan dengan Tuhan itu adalah pertemuan yang penting. Atau jikalau pada saat ini saudara tahu, saudara lagi on the mission, saudara tahu bahwa saudara sedang memanggil saudara ke suatu tempat, dan tapi pada saat ini saudara ngerasa kok banyak banget gitu tantangannya, banyak betul gitu hambatannya. Ketika saudara mengerjakan misi yang berasal daripada Tuhan, pada saat ini juga datang kepada Tuhan, bicara kepada Tuhan, ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya butuh kekuatan dari Tuhan. Karena saya percaya bahwa apabila saya menjalani misi yang berasal daripada Engkau, saya akan melihat kemuliaan yang berasal daripada Tuhan. Pada saat ini saya mau mengundang saudara, mengajak saudara, mari kita berdoa sama-sama mengenai misi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Bapak Surgawi, pada saat ini kau lihat daripada jemaat Tuhan yang pada saat ini rindu untuk bertemu bersama-sama, bertemu dengan Engkau. Rindu untuk memiliki satu momen yang indah bersama-sama dengan Engkau. Pada saat ini aku berdoa ya Bapak Surgawi, aku percaya bahwa Engkau pun rindu untuk memiliki satu momen yang indah bersama dengan jemaat-Mu. Pada saat ini aku berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan ada momen yang indah, akan ada pertemuan yang indah, akan ada betul-betul satu keajaiban terjadi di mana ada satu anak manusia yang betul-betul bertemu dengan pencipta alam semesta. Betul-betul merasakan hadirat-Mu, betul-betul merasakan bahwa Engkau hadir dalam kehidupannya. Dan pada saat ini Bapak Surga, aku percaya Tuhan bahwa hadirat Allah, roh Allah betul-betul menyala di dalam hati jemaat Tuhan yang rindu untuk bertemu bersama-sama dengan Engkau. Bapak Surgawi, dan pada saat ini aku berdoa Tuhan, apabila ada di antara jemaat Tuhan yang pada saat ini ngerasa bahwa pada saat ini dia mengalami satu tantangan yang berat di dalam misinya bersama-sama dengan Tuhan, mungkin suatu kondisi yang betul-betul membuat dia nyaris putus asa. Tapi pada saat ini aku berdoa Bapak Surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila jemaat-Mu pada saat ini bersandar berharap kepada Tuhan, Bapak Surga nyatakan kuasa-Mu, nyatakan karakter-Mu di dalam kehidupan mereka. Biar mereka mengenal Engkau, biar mereka tahu bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa dalam kehidupan mereka. Bapak Surga, aku percaya Tuhan bahwa hadirat Tuhan akan melingkupi daripada umat-Mu. Kebesaran yang berasal daripada Tuhan akan melingkupi daripada umat-Mu, dan pada saat ini umat-Mu betul-betul merasakan bahwa Engkau adalah hadir dalam kehidupan mereka. Bapak Surga, pada saat ini tanamkan misi dalam hati kami masing-masing, karena kami percaya Tuhan, kami ada karena Tuhan punya tujuan tertentu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapak Surga berikan kami kekuatan supaya kami dapat berjalan di dalam terang-Mu, supaya kami dapat berjalan di dalam misi dan tujuan yang Kau taruh dalam kehidupan kami. Karena kami rindu Tuhan, kami betul-betul menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu efektif dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini nanti ketika kami pulang ke rumah Bapa di sorga, kami dapat menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, talenta yang Kau beri telah berbuah dengan baik, telah menghasilkan dengan baik. Dan kami rindu untuk mendengar bahwa Sang Pencipta alam semesta itu akan berkata kepada kami, Engkau adalah hamba-Ku yang baik dan setia. Bapa Surgawi, inilah kami dan seluruh keberadaan kami serahkan seutuhnya dan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa juga untuk misi luar negeri yang pada saat ini ada yang tadi sudah kami dengar juga kesaksiannya, berdoa untuk Pastor Rika, Pak Andre, Pastor Ian yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam pelayanan mereka, dalam panggilan mereka juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak Surgawi, betul banyak tantangan yang mereka hadapi pada saat ini.
banyak permasalahan yang mereka hadapi pada saat ini, tapi kami berdoa dan percaya Tuhan bahwa Engkau ada Allah yang menyertai mereka. Persiapan-persiapan mereka lakukan, pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, kami percaya akan dipenuhi oleh Roh Allah. Dan kami juga berdoa bagi misi-misi luar negeri yang lain yang pada saat ini sedang menjangkau jiwa-jiwa, juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa Surga. Kami berdoa Tuhan, kemuliaan Allah akan meliputi seluruh bumi. Kami berdoa Bapa Surga, setiap orang akan mendengar bahwa Engkau adalah Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa Bapa Surgawi, bagi jemaat Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan yang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami nggak ngerti pergumulan apa yang jemaat Tuhan pada saat ini sedang hadapi. Apakah itu permasalahan ekonomi, apakah itu masalah kesehatan. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, bahwa Engkau adalah Allah yang sangat baik, bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami percaya akan karakternya Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang hebat, karena kami punya Tuhan yang betul-betul menyertai dan mengasihi kami. Bapak Surgawi, mungkin ada banyak hal yang membuat kami bertanya. Tapi kami sekali lagi kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang adalah kasih. Bersyukur karena kami punya Tuhan yang mengasihi kami, bersyukur karena kami punya Tuhan yang betul-betul ingin memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Berterima kasih juga Tuhan Yesus atas apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan masing-masing jemaat Tuhan. Bapak Surgawi, kami akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan melihat kecukupan yang berasal daripada Tuhan. Kami akan mendapatkan damai sejahtera sukacita yang berasal daripada Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Dalam langkah-langkah kehidupan kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang menata langkah-langkah kehidupan kami dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bersyukur juga untuk ibadah pada hari ini. Bapak Surgawi, berterima kasih atas berkat yang Kau beri. Kami sudah mengikuti ibadah pada saat ini dan berkati juga persembahan-persembahan yang diberikan. Tuhan berkati mereka yang memberi. Dan karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah yang mencukupi segala kebutuhan mereka. Berdoa juga bagi bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa Surga. Bapa, kami berdoa dan kami percaya bahwa Engkau adalah yang mengasihi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat satu kebangunan yang besar, kebangunan rohani yang besar terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami akan melihat penuaian di tengah-tengah bangsa ini. Dan kami akan melihat Tuhan, nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah bangsa kami. Kami akan melihat bahwa hadirat Allah betul-betul nyata, kasih Tuhan betul-betul dapat dirasakan, atmosfer kasih itu ada di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur sekali lagi atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan mari jemaat Tuhan, mari angkat tangan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah berkat yang berasal daripada Allah Bapa di sorga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus dalam penyertaan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.